Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan nikmat dan rahmatnya sehingga kita masih dapat melaksanakan kegiatan pembelajaran melalui daring seperti saat ini. Salawat serta salam tak lupa kita kirimkan kepada Nabiullah Muhammad SAW selaku teladan bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 yang beranggotakan saya sendiri, Nuraini, Rizky Audia Saputri, dan Nur Ainun Hifsal. Pada kesempatan kali ini, kami akan memberikan sedikit pemaparan terkait supervisor pendidikan. Untuk mengefisienkan waktu, langsung saja. Pertama, apa sih itu supervisor? Supervisor adalah seseorang yang diberikan tugas dalam sebuah perhimpunan perusahaan atau instansi, sebagaimana ia mempunyai kuasa dan wewenang untuk mengawasi, mengarahkan, mengatur, dan mengeluarkan perintah kepada rekan kerja bawahannya. Dalam dunia pendidikan, supervisor pendidikan diperankan oleh kepala sekolah dan pengawas. Kepala sekolah dalam batas-batas tertentu adalah supervisor bagi guru-guru yang menjadi bawahannya. Sedangkan pengawas melakukan supervisi kepada kepala sekolah dan guru, berupa supervisi akademik maupun supervisi manajerial. Tugas supervisor. Tugas diartikan sebagai sesuatu atau perintah yang wajib dilakukan. Nah, sebagai seorang supervisor, tugas pokok yang harus dilaksanakan menurut Wardana pada tahun 2019 ada 4, yaitu pertama, menyusun program pengawasan sekolah, kedua, memantau pelaksanaan 8 standar nasional pendidikan, ketiga, menilai administrasi, akademis, dan fungsional, dan keempat, melakukan pengawasan di daerah khusus. Tugas pokok supervisor selanjutnya dijelaskan secara lebih rinci lagi melalui Birdata pada tahun 1999. Ia menyebutkan 10 tugas yang harus dilaksanakan oleh seorang supervisor, mulai dari mengembangkan kurikulum, mengorganisasikan pengajaran, menyiapkan staf pengajaran, menyiapkan fasilitas belajar, menyiapkan bahan pelajaran, menyelenggarakan penataran guru, memberikan konsultasi dan pembinaan anggota dan staf pengajaran, mengkoordinasikan layanan terhadap para siswa, mengembangkan hubungan dengan masyarakat, dan menilai pengajaran. Panduan pelaksanaan tugas pengawas sekolah atau madrasah, Direktorat Pendidikan menjelaskan tugas pokok pengawas sekolah atau madrasah yang kemudian dibagi menjadi ke dalam 5 dimensi, yaitu pertama, menyupervisi yang mencakup supervisi kinerja terhadap kepala sekolah, kinerja guru, staf sekolah, pelaksanaan kurikulum atau mata pelajaran, pelaksanaan pembelajaran, ketersediaan dan pemanfaatan sumber daya, manajemen sekolah, dan lain-lain. Kedua, memberi nasihat baik kepada guru, kepala sekolah, tim kerja sekolah, staf, komite sekolah, dan orang tua siswa. Keempat, membuat laporan atau reporting pada Dinas Pendidikan Kabupaten Kota, Dinas Pendidikan Provinsi, Depdiknas, Publik, dan Sekolah Binaan. Yang kelima ialah mengkoordinasikan yang mencakup koordinasi sumber persoalan dan material, kegiatan antar sekolah, kegiatan pre atau interface training bagi guru pada kepala sekolah dan kepala sekolah, pelaksanaan kegiatan inovasi sekolah, dan memimpin atau performance leadership. Penjelasan selanjutnya
Terkait tugas pokok pengawasan pendidikan dijelaskan secara lebih singkat lagi dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 21 Tahun 2010, di mana dalam hal ini ia membagi tugas pokok pengawas sekolah ke dalam dua hal, yaitu melakukan pengawasan akademik dan manajerial pada suatu pendidikan. Yang diuraikan ke dalam 6 tugas, yaitu pertama menyusun program pengawasan, kedua pelaksanaan pembinaan, ketiga pemantauan pelaksanaan 8 standar nasional pendidikan, keempat memberikan penilaian, pembimbingan dan pelatihan profesional guru, kelima evaluasi hasil pelaksanaan program pengawasan, dan pelaksanaan tugas kepegawaian di daerah khusus. Baik, materi selanjutnya itu mengenai tanggung jawab supervisor. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 21 Tahun 2010 secara eksplisit menegaskan bahwa pengawas atau supervisor sekolah bertanggung jawab melaksanakan tugas pokok dan kewajiban sesuai dengan yang dibebankan kepadanya. Muhtar 2001 yang mengutip Kasugi dan Kreiter menguraikan tanggung jawab supervisor sebagai berikut. Tanggung jawab supervisor dalam lingkup manajerial meliputi 5 aspek, yaitu yang pertama perencanaan, yang kedua penempatan, yang ketiga pengaturan, yang keempat pengarahan, dan yang kelima pengawasan. Di mana trainer memberikan informasi yang dibutuhkan dan keterampilan yang dapat menunjang keberhasilan mengajar guru. Perencanaan yang mampu merumuskan kebutuhan, memberdaya gunakan sumber ke dalam kegiatan, mendiagnosis masalah, merumuskan strategi dan memecah masalah mengajar guru, melakukan pembinaan dan pengembangan kualitas mengajar guru, serta mengambil langkah yang tepat untuk mengatasi rencana yang gagal. Selanjutnya pengaturan jadwal yang tepat. Selanjutnya motivator guru dalam mencapai tujuan yang direncanakan. Selanjutnya bertanggung jawab terhadap kinerja para guru yang supervisi. Selanjutnya pembimbing teknis dan non-teknis guru dalam meningkatkan kualitas mengajar. Selanjutnya adalah peran supervisor. Menurut Perumus Kebutuhan Pendidikan, kebutuhan pelanggan internal satuan pendidikan yaitu kepala sekolah, guru, dan tenaga teknis lainnya, dan pelanggan eksternal yaitu siswa, orang tua, masyarakat, perusahaan, industri, pemerintah daerah, dan pemerintah pusat. Sedangkan menurut pendesain pekerjaan, supervisor dibentuk untuk yang pertama koordinator program belajar mengajar dan pembagian tugas guru dan staf, yang kedua konsultan, yang ketiga pemimpin kelompok dalam pengembangan kurikulum, yang keempat pemimpin kelompok supervisor dalam pengembangan keterampilan kelompok, yang kelima adalah evaluator. Selanjutnya menurut narasumber itu sumber informasi atau pusat untuk bertanya para guru yang menghadapi masalah dalam pembelajaran. Sedangkan menurut agen perubahan yaitu memengaruhi dan memotivasi secara persuasif terhadap guru untuk melakukan perubahan dalam kegiatan belajar mengajar. Sedangkan menurut peneliti itu mampu menemukan dan mengidentifikasi permasalahan proses belajar mengajar, mengumpulkan data, mengelola dan menganalisisnya untuk menemukan jawab dan kesimpulan yang tepat. Selanjutnya yaitu keterampilan supervisor, yaitu keterampilan teknis, di mana yang pertama adalah menetapkan kriteria penyeleksian sumber pengajaran, yang kedua menggunakan sistem observasi kelas, yang ketiga menganalisis data observasi kelas, yang keempat menetapkan tujuan-tujuan pengajaran, yang kelima mengelompokkan tujuan-tujuan pengajaran, yang keenam mengklasifikasi temuan penelitian, yang ketujuh menganalisis latar pelajaran, yang kedelapan mengembangkan sistem pengajaran,
Yang ke-9, mengembangkan prosedur pengajaran. Yang ke-10, menganalisis tugas-tugas pengajaran. Dan yang terakhir, mendemonstrasikan keterampilan pengajar. Selanjutnya yaitu keterampilan supervisor menurut hubungan kemanusiaan. Yang pertama, merespon perbedaan individu. Yang kedua, mendiagnosis kelebihan individual. Yang ketiga, mengklasifikasi nilai. Yang keempat, memverifikasi persepsi. Yang kelima, menentukan komitmen tujuan. Yang keenam, memimpin diskusi. Yang ketujuh, mendengarkan. 8, melakukan konferensi. Yang ke-9, memimpin interaksi secara kooperatif. Yang ke-10, memimpin interaksi asertif. Yang ke-11, memecahkan konflik. Yang ke-12, menstimulasi sikap kebersamaan. Yang ke-13, memberi contoh. Selanjutnya, keterampilan supervisor menurut keterampilan manajerial. Yang pertama, mengidentifikasi karakteristik anggota. Yang kedua, mengukur kebutuhan guru. Yang ketiga, menetapkan prioritas. Yang keempat, menganalisis lingkungan perencanaan. Yang kelima, mendesain alternatif kontingensi. Dan yang terakhir yaitu memonitor aktivitas. Kompetensi supervisi diartikan sebagai kecakapan, pengetahuan, keterampilan dan sikap yang harus dimiliki oleh supervisi dalam menjalankan tugas dan kewajibannya. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2007 tentang standar pengawasan sekolah madrasah. Kompetensi pengawasan dibagi menjadi 3 tingkat. Yang pertama, kompetensi pengawasan jenjang taman kanak-kanak atau Radiatul Atfal sekolah dasar atau madrasah. Yang kedua, kompetensi pengawasan supervision jenjang sekolah menengah pertama atau madrasah aliyah dalam rangka mata pelajaran relevan. Yang ketiga, kompetensi pengawasan supervision jenjang sekolah menengah kejuruan atau madrasah aliyah kejuruan. Kompetensi supervisor, karakteristik supervisor berkualitas diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, memiliki sikap yang positif. Kedua, memiliki loyalitas terhadap organisasi. Ketiga, adil jujur memberikan dukungan dan respek terhadap pegawai. Keempat, menjaga komunikasi yang harmonis. Yang kelima, memberi otonomi dan tanggung jawab pada supervisor. Yang keenam, memiliki komitmen membanggakan dirinya. Yang ketujuh, memiliki keyakinan bahwa supervisor terus-menerus untuk melayani kebutuhan dan perkembangan guru. Yang kedelapan, memiliki kemampuan membuat rekan gurunya merasa penting dan dihargai. Yang kesembilan, memiliki keterampilan mengobservasi dan menganalisis tingkat guru pada saat mengajar. Kode etik supervision. Yang pertama, berdasarkan iman dan takwa. Yang kedua, mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang ketiga, merasa bangga mengemban tugas sebagai pengawas. Yang keempat, memiliki pengalaman yang tinggi dan menekuni tugas pokok dan fungsinya. Yang kelima, bekerja dengan penuh tanggung jawab dalam melaksanakan profesinya. Yang keenam, menjaga citra dan nama baik profesi. Yang ketujuh, menjunjung tinggi disiplin dan etis bekerja dan melaksanakan tugas profesinya. Adapun prinsip-prinsip supervisor. Yang pertama, membangun kepercayaan antar supervisor dan supervisi. Yang kedua, melakukan diagnosis masalah dan pembinaan yang berdasarkan pada data dan fakta yang sebenarnya di lapangan. Yang ketiga, proses dan hasil supervisi bermanfaat untuk melakukan perbaikan dan meningkatkan mengajar guru, serta meningkatkan kualitas hasil belajar murid. Yang keempat, membangun dukungan dan kerjasama dengan berbagai pihak yang berkaitan dengan kegiatan supervisi dan upaya peningkatan kualitas menjaga guru. Yang kelima, membuktikan bahwa hasil supervisi merupakan gambaran yang sebenarnya, bisa diuji tingkat kebenarannya dan dapat dikonfirmasi oleh pihak manapun.